Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa uang saku baru dikasih hari Senin, tahu-tahu hari Rabu udah tiris aja? Bingung gitu, ini uangnya lari kemana ya? Tenang, kamu gak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah barang-barang soal seluk-beluk uang khusus buat pemula kayak kita, supaya kita semua jadi makin jago ngaturnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya uang. Terus kita cari tahu dari mana datangnya uang itu. Setelah itu, nah ini seru. Kita bakal belajar 2 jurus utama, menabung dan investasi. Dan yang terakhir, kita akan bongkar rahasia biar jadi manajer keuangan pribadi yang keren. Siap? Yuk langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Uang itu sendiri. Benda yang kelihatannya cuma kertas dan koin, tapi kok penting banget ya? Sebenarnya apa sih uang itu dan kenapa kita semua butuh? Yuk kita dalemin. Gampangnya gini, uang itu adalah alat tukar resmi yang kita semua sepakati. Coba deh bayangin kalau nggak ada uang, kita mesti barter. Mau jajan bakso, mungkin kamu harus nuker sama pensil warna kamu. Repot banget kan? Nah, uang inilah yang bikin semuanya jadi jauh lebih gampang. Uang itu sebenarnya punya 3 kekuatan super. Pertama, sebagai alat pembayaran. Ini jelas ya, kamu kasih uang, kamu dapat barang. Kedua, sebagai penyimpan nilai. Uang angpau lebaran yang kamu simpan di celengan, nilainya nggak bakal hilang dan bisa dipakai nanti. Dan ketiga, sebagai satuan hitung. Dengan uang, kita jadi bisa ngukur. Oh, harga laptop itu jauh lebih mahal daripada harga es teh. Kebayangkan ribetnya kalau nggak ada standar itu? Dan kita ngerasain ini setiap hari loh. Coba deh inget-inget, dari pagi tadi sampai sekarang, kamu udah pakai uang buat apa aja? Beli sarapan di kantin, bayar ongkos angkot. Sadar nggak sadar, uang itu terus berputar di sekitar kita. Bikin semua kegiatan kita jadi lancar. Oke, kita udah paham apa itu uang. Pertanyaan selanjutnya, datangnya dari mana? Gimana cara kita ngisi dompet atau celengan kita? Nah, kita masuk ke bagian kedua. Jawabannya adalah pendapatan. Ini tuh istilah untuk semua uang yang masuk ke kita, apapun itu sumbernya. Anggap aja pendapatan ini kayak bensin buat motor. Ini bahan bakar buat semua rencana keuangan kita. Kalau buat orang dewasa, mungkin sumbernya dari gaji bulanan atau untung jualan. Nah, kalau buat kita, para pelajar, pendapatan utamanya dari mana? Paling sering ya, uang saku kan? Atau mungkin dapat hadiah pas ulang tahun. Ada juga mungkin yang udah mulai kreatif jualan stiker atau cemilan ke teman-teman. Nah, semua itu namanya pendapatan. Oke, uangnya udah ada di tangan nih. Sekarang pertanyaannya, mau diapain? Mau kita simpan baik-baik atau mau kita kembangin biar jadi lebih banyak? Disinilah kita ketemu sama yang namanya menabung dan investasi. Dua-duanya super penting, tapi cara mainnya beda banget. Yuk kita lihat bedanya. Pertama, menabung. Anggap aja menabung itu kayak kamu masukin uang kamu ke dalam brankas yang aman. Tujuannya simple, biar uangnya aman dan siap sedia pas kamu butuhin nanti, entah buat beli buku atau buat nonton bioskop. Jadi, kata kuncinya di sini adalah keamanan. Terus gimana caranya biar jago nabung? Ada 4 langkah gampang. Pertama, dan ini paling penting, jadikan kebiasaan. Begitu dapat uang saku, langsung sisihkan. Jangan nunggu sisa, karena biasanya nggak akan ada sisanya. Kedua, kasih tujuan yang jelas, misalnya nabung buat beli sepatu idaman. Ini bikin kita semangat. Ketiga, rem pengeluaran yang nggak perlu. Dan terakhir, simpan di tempat yang benar, kayak celengan atau rekening, biar nggak gampang kegoda buat dipakai. Sekarang kita ke jurus kedua, investasi. Gini, kalau menabung itu kayak nyimpen benih di tempat aman, investasi itu nanam benihnya. Tujuannya bukan cuma biar aman, tapi biar benih itu tumbuh jadi pohon yang berbuah. Alias uang kamu menghasilkan uang lagi. Seru kan? Uang kamu yang kerja buat kamu. Jadi, biar makin jelas bedanya ya, nabung itu ibaratnya kayak main di kolam renang anak-anak. Aman banget, resikonya kecil, cocok buat tujuan jangka pendek. Nah, kalau investasi itu kayak berselancar di laut. Potensi buat dapat ombak yang keren alias keuntungan yang besar itu ada banget. Tapi resikonya juga lebih gede. Kamu bisa aja jatuh. Dua-duanya punya fungsinya masing-masing, tergantung tujuanmu apa. Oke, peralatan tempur kita udah lengkap nih. Kita udah ngerti soal pendapatan, tabungan, dan investasi. Tapi punya alat canggih kalau nggak bisa pakainya kan percuma ya. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan belajar gimana caranya jadi pilot yang andal untuk keuangan kita sendiri.
Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri deh. Apa sih masalah keuangan yang paling sering kita alamin? Coba lihat daftar berikutnya. Ada yang nyangkut di kamu nggak? Pernah ngerasa boros, uang saku kayak menguap gitu aja? Atau ngerasa uang saku tuh kok kayaknya nggak pernah cukup ya? Pengen beli sesuatu, tapi kok tabungannya nggak ngumpul-ngumpul? Mungkin juga masih bingung investasi itu apa sih? Ribet kayaknya. Nah, kalau kamu mengangguk di salah satu poin ini, tenang, ada solusinya kok. Kabar baiknya adalah, semua masalah tadi itu bisa dihindari. Dan kuncinya, itu bukan seberapa besar uang sakumu, sama sekali bukan. Tapi, seberapa baik kamu membangun kebiasaan dalam mengelolanya. Nah, ini dia kuncinya, sikap kita. Coba deh mulai lebih hemat, pikir 2 kali sebelum jajan, terus disiplin nyisihin uang di awal. Coba juga bertanggung jawab dengan nyatet pengeluaran, biar ketahuan biang kerok borosnya di mana. Lawan godaan buat ikut-ikutan teman kalau nggak perlu, alias nggak konsumtif. Dan yang paling penting, coba pikirin masa depan, walau sedikit. Kita udah belajar banyak banget hari ini. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Setelah ini, apa satu langkah kecil tapi bijak yang bakal kamu lakuin sama uang sakumu? Gak usah yang heboh-heboh. Mungkin cuma nyisihin Rp5.000 buat dimasukin celengan, atau nahan diri gak beli es kopi susu hari ini dan uangnya ditabung. Ingat ya, perjalanan jadi jago ngatur uang itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.